Yudas 1 ayat 1 sampai 25. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, setelah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian orang-orang yang bermimpi impian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus.
Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan kebesaran, kekuatan dan kuasa, sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, smart people, kembali lagi di program Jesus Way dengan saya Ferdi. Oke, seperti yang tadi kita baca di surat Yudas ya. Pada siang hari ini aku bakal menyampaikan ya, salah satu surat di Perjanjian Baru, yaitu surat dari Yudas. Seperti dari yang kita baca tadi, dari ayat yang pertama dan yang kedua di perikop ketika Yudas menuliskan salam, di situ ditulis bahwa Yudas ini adalah saudara dari Yakobus. Dan seperti yang kita tahu ketika kita membaca surat Yakobus ya, kalau saudara baca surat Yakobus, di situ dijelaskan bahwa Yakobus ini adalah saudara dari Yesus. Seperti itu. Jadi Yudas dan Yakobus ini adalah saudara dari Yesus, tetapi tidak dijelaskan di sana apakah saudara kandung, apakah saudara tiri. Jadi anggap mereka adalah saudara. Nah, tetapi uniknya Bapak Ibu Saudara ya, di surat Yudas maupun Yakobus, mereka tidak menyebutkan bahwa mereka itu adalah saudara dari Yesus. Mereka mengenalkan diri kepada para murid-murid Yesus, kepada para jemaat-jemaat pengikut Yesus, bahwa mereka adalah pengikut dari Yesus. Yakobus, Yudas. Jadi surat Yudas ini bukan ditulis oleh Yudas Iskariot ya, tetapi Yudas dari saudara Yakobus yang menjadi pengikut Yesus. Sekilas saya baca tentang Yudas ini. Yudas ini termasuk salah satu pengikut Yesus yang militan, seperti saudaranya Yakobus, seperti Petrus. Jadi Yudas ini juga ikut andil dalam penyebaran pengajaran yang diajarkan Yesus pada murid-muridnya, seperti Paulus, mengajarkan tentang kebenaran, mengajarkan tentang kasih, menyebarkan berita keselamatan terhadap orang-orang yang belum mengenal Yesus. Dan ketika surat Yudas ini ditulis, pada saat itu masa-masa ketika masih gencar-gencarnya para pengikut Yesus ini dikejar-kejar untuk dibunuh. Ya. Jadi masa-masa itu tidak berhenti ketika Yesus disalibkan, Bapak Ibu. Setelah pasca Yesus disalibkan pun, para pengikut Yesus ini yang mendeklarasikan bahwa kami adalah pengikut Yesus, itu masih dikejar-kejar para prajurit Romawi yang diperintahkan pada masa itu untuk
menghabisi para pengikut Yesus ini karena dianggap orang-orang Kristen atau pengikut Yesus pada saat itu dianggap ancaman. Nah, dianggap ancaman, kenapa? Karena dianggap suatu pengajaran yang akan membalikan kerajaan Romawi pada saat itu. Karena penyebarannya yang luar biasa pesat pada zaman itu. Makanya Raja Romawi di masa Yudas menyebarkan pengajaran dan menyebarkan berita tentang keselamatan yang diajarkan sama Yesus, itu sangat berhati-hati terhadap pengikut-pengikut Yesus ini. Sampai memerintahkan untuk memusnahkan, menghabisi para pengikut Yesus ini. Dan Yudas salah satunya yang juga ikut dikejar-kejar oleh tentara bangsa Romawi pada saat itu. Jadi kita akan pelajari surat Yudas ini menulis tentang apa sih? Surat Yudas ini kenapa kok ditulis Yudas, dan uniknya hanya satu pasal saja. Padahal seperti yang kita tahu, surat dari rasul-rasul yang lain, itu banyak sekali tentang perjalanan mereka. Tapi kenapa kok Yudas ini cuma satu pasal? Dan di sini kita akan melihat, kita akan tahu bahwa tujuan Yudas menulis surat ini, tujuan Yudas menulis surat ini adalah untuk memberikan peringatan-peringatan, untuk memperingatkan kita, termasuk salah satunya para pengikut Yesus ini pada suatu hal. Oke? Dan kita akan bahas ini tahap demi tahap. Kita akan baca lagi dari ayat yang pertama. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Ini yang tadi saya jelaskan ya, kalau Yudas di sini memperkenalkan diri hamba Yesus Kristus, bukan saudara. Tetapi memperkenalkan diri bahwa dia saudara Yakobus, ditulis di sana. Ayat yang kedua. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Di sela-sela dia menulis surat ketika dia sedang dikejar-kejar, dia masih memberikan kata-kata atau menyampaikan doa, yaitu rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Dan ini memang ajaran yang diajarkan Yesus kepada murid-murid yang mengikut dia, tentang kasih. Oke, kita lanjut ayat yang ketiga. Nah, ini sudah mulai masuk ke peringatan Yudas ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, kita kembali ke ayat yang ketiga. Kita akan bahas dari ayat yang ketiga. Di sini
ditulis ya bahwa Yudas bersungguh-sungguh menulis, ya, bersungguh-sungguh menulis, dan dia berusaha. Dia ditulis di sini berusaha, karena pada saat masa itu dia sedang dikejar-kejar untuk dibunuh, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sela-sela ketika dia menghadapi kesusahan tersebut, dia masih berusaha untuk menulis surat untuk memperingatkan para pengikut-pengikut Yesus, memperingatkan para murid-murid Yesus, termasuk kepada kita. Lalu apa yang ditulis? Yudas menulis tentang keselamatan. Ya. Yudas menulis tentang keselamatan di sana. Yaitu apa yang selama ini Yesus telah ajarkan kepada kita, kepada mereka, murid-murid Yesus pada masa itu. Yang membicarakan tentang keselamatan. Jadi Yudas itu tiba-tiba terdorong gitu loh, untuk menulis peringatan tersebut kepada kita. Gitu. Dan luar biasanya, saking setianya dia mengikuti Yesus, saking setianya dia mengaku menjadi hamba Yesus. Seperti yang dia tulis di ayat pertama. Walaupun dia sedang berusaha dibunuh, dia masih berusaha menyebarkan tentang keselamatan pada orang-orang. Kita lanjut. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ya. Jadi kerinduan Yudas ini pada saat itu, dia ingin kita mempertahankan iman kita. Makanya dia tulis surat Yudas ini. Jadi Yudas ini pengen orang-orang yang sudah mendengar tentang keselamatan, yang pada saat itu sudah menerima berkat, sudah menerima mujizat, sudah menerima pengajaran dari Tuhan Yesus selama Yesus melayani 30 tahun. Itu dia ingin kita mempertahankan apa yang Yesus ajarkan ke kita. Yaitu bagaimana Yesus mengajarkan kita tentang kasih, bagaimana Yesus mengajarkan kita tentang buah roh. Semua yang diajarkan termasuk teguran-teguran yang Yesus berikan kepada murid-muridnya pada saat itu. Jadi kenapa kok dia tulis? Kita harus berjuang mempertahankan iman kita. Ya. Karena di sana apa yang sudah dilakukan oleh Yesus sampai Yesus disalibkan sampai sekarang ini adalah untuk kita mempunyai iman terhadap Tuhan. Agar kita mempunyai iman bahwa keselamatan itu nyata. Agar kita mempunyai iman bahwa hukum-hukum, perintah-perintah dari Tuhan itu sangat penting bagi hidup kita. Di mana perintah Tuhan yang dituliskan oleh Musa dalam kitab Taurat yang bentuknya jadi 10 perintah Allah yang seperti kita tahu ya. Itu di sana tertulis larangan-larangan apa yang harus kita sebagai manusia jangan sampai lakukan. Dan juga tertulis di mana hal-hal yang baik yang harus kita lakukan. Bukan cuma yang kita lakukan untuk
Tuhan saja, karena Tuhan yang menciptakan kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan ke sesama kita? Ke sesama kita dalam arti ke orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang kita tahu bahwa orang itu membutuhkan kita. Mungkin terkadang kita mikir kayak gini, oh aku aja susah kok. Aku sendiri aja susah, aku butuh bantuan. Kenapa harus aku membantu orang? Bapak Ibu, terkadang apa yang kita rasakan pada saat ini, itu kita merasakan bahwa itu adalah hal terendah yang kita rasakan. Kita yang paling susah, kita yang paling butuh perhatian, kita yang paling membutuhkan pertolongan. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara melihat sekitar kita, ya, mungkin ketika pulang kerja, mungkin ketika berangkat ke gereja, Bapak Ibu Saudara tengok sekitar, tengok di jalan-jalan. Di luar sana banyak orang yang jauh lebih susah dari apa yang kita rasakan sekarang. Di luar sana banyak orang yang jauh lebih membutuhkan pertolongan daripada kita yang sekarang. Jadi kalau tolak ukur kita adalah kesusahan untuk kita membantu sesama kita, sampai kapanpun hidup Bapak, Ibu, Saudara, termasuk saya, akan susah ketika kita memberikan patok kesusahan dalam hidup kita untuk membantu orang. Ketika kita merasa kalau kita susah, itu bukan bagian kita untuk membantu orang yang membutuhkan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat ketika Yesus berada di rumah ibadah dan melihat seorang janda yang memberikan persembahan kepada rumah Tuhan, apakah janda tersebut tidak sedang kesusahan? Kalau dilihat secara jumlah, memang orang yang lebih kaya memberikan lebih banyak. Kalau dilihat jumlah. Tetapi kalau dilihat secara persentase apa yang dimiliki oleh seseorang, janda tersebut memberikan 100% dari yang dia miliki pada saat itu. Dia tidak memandang bahwa dia sedang susah, tapi dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sedangkan kita, enggak usah kita, saya aja pribadi, terkadang itu masih ngerasa aku nih butuh kasihan Tuhan. Apa aku harus ngasih ini? Masih melintas, pikiran-pikiran seperti itu masih melintas, Bapak Ibu Saudara. Munafik kalau saya bilang, oh enggak, saya enggak pernah memikirkan hal itu, munafik. Tetap terlintas ketika saya sedang membutuhkan dan saya harus mengeluarkan uang tersebut untuk sesuatu yang bisa menjadi berkat untuk orang. Saya masih bisa mikir, aku ini butuh Tuhan, apa harus ku kasih? Tetapi, itulah kenapa Tuhan taruh Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan kirimkan Roh Kudus dalam kehidupan kita setelah Yesus naik ke surga.
untuk mengingatkan kita ketika kita diserang oleh pikiran-pikiran seperti itu. Jadi bagaimana iman kita ya di sini? Yudas memperingatkan bahwa kita harus mempertahankan iman yang telah disampaikan orang-orang kudus. Yang telah kita dengar, firman Tuhan yang telah kita terima ketika kita ke gereja, kita menerima firman tersebut dari para pemimpin-pemimpin rohani kita. Itu kita harus pertahankan. Karena ya firman itu yang harus kita imani, Bapak Ibu Saudara. Lalu kita akan lanjut ke ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Jadi selain Yudas memperingatkan kita untuk mempertahankan iman kita, ini alasannya. Alasan kenapa Yudas menuliskan surat yang membicarakan tentang kita harus mempertahankan iman kita, ya ini maksudnya. Alasannya ini salah satunya. Kenapa kita harus mempertahankan iman kita? Karena seperti yang Bapak Ibu Saudara tahu ya, belakangan ini ya, pada masa-masa ini ya, yang masa ini aja deh, nggak usah yang lalu. Walaupun sebenarnya ini sudah ada dari masa yang lalu. Tapi dari masa ini aja kita bisa lihat bahwa banyak kok orang-orang yang mengaku Kristen tapi bukan punya iman yang Kristen. Mengaku dirinya adalah orang Kristen, aku Kristen kok. Aku tiap minggu ke gereja kok. Yang penting kan aku beribadah tiap minggu. Tetapi imannya tidak untuk Kristus. Imannya bukan untuk apa yang Yesus ajarkan. Imannya bukan ke firman-firman yang Tuhan berikan. Kenapa hal itu terjadi? Pada masa-masa ini, yang seperti kita tahu, banyak orang menggunakan firman sebagai pembenaran atas hidupnya dia. Banyak orang yang menggunakan firman, menjadikan firman itu sebagai dasar di mana dia membenarkan apa yang dia lakukan, walaupun yang dia lakukan itu salah. Bapak, Ibu, Saudara harus berhati-hati kalau sampai di titik ini. Berhati-hatilah ketika kamu sudah merasa benar. Sudah merasa benar, apalagi menggunakan firman Tuhan untuk landasan pembenaran atas apa yang kamu lakukan. Tuh, kan kami ambil dari firman Tuhan secara tidak langsung, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menggunakan firman Tuhan sebagai pembenaran atas apa yang kita lakukan, itu bukan kita ambil firman terus kita pakai dalam hidup kita, enggak. Kita pakai hidup kita lihat firman dan kita masukkan hidup kita ke firman tersebut agar seakan-akan firman itu adalah hidup kita, seakan-akan. Jadi bukan menjadi firman yang hidup dalam hidup kita, tetapi hidup kita yang seakan-akan seperti apa yang difirmankan Tuhan. Siapa yang melakukan ini?
Ya, Bapak Ibu Saudara bisa tahu, Bapak Ibu Saudara bisa lihat ketika Yesus dicobai di padang gurun. Oleh siapa? Oleh iblis. Jadi orang-orang yang melakukan itu, saya nggak bilang, saya nggak ngomong. Bapak Ibu Saudara bisa pikirkan sendiri. Oke, lanjut. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Jadi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang masuk mengaku sebagai orang-orang Kristen, tetapi tidak memiliki iman kekristenan yang benar. Terlebih lagi menggunakan firman Tuhan menjadi pembenaran atas kehidupan dia. Ini adalah orang-orang yang ditentukan, yang sudah lama ditentukan untuk dihukum. Untuk dihukum. Maka kalau Bapak Ibu Saudara pada saat ini merasa bahwa hal itu terjadi dalam Bapak Ibu Saudara, minta ampun sama Tuhan, bertobatlah. Sebelum semakin jauh jatuhnya. Karena seperti yang kita lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengizinkan hal itu. Tuhan mengizinkan. Karena kita dari awal penciptaan Adam dan Hawa di kitab Kejadian, ketika mereka ditaruh di Taman Eden, Tuhan gak bisa kontrol sepenuhnya Adam dan Hawa. Loh, kalau Tuhan bisa ngontrol sepenuhnya Adam dan Hawa, Adam sama Hawa gak akan makan buah pengetahuan. Nah, kenapa? Karena manusia diciptakan memiliki kehendak bebas. Bebas untuk memilih, bebas untuk melakukan sesuatu. Jadi sesempurna apapun Tuhan merencanakan sesuatu dalam hidup kita, kalau kita yang memilih untuk tidak berjalan dengan jalan yang ditentukan oleh Tuhan, ya jangan salahkan Tuhan kalau hidupmu berantakan. Apakah berantakannya akan saat itu juga? Enggak. Bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, tahun depan mungkin, 10 tahun lagi, bahkan mungkin sebelum kita dipanggil pulang. Jadi sepanjang itu, waktu yang memungkinkan kita akan mendapatkan momen di mana kita merasakan kehancuran tersebut. Seperti yang Tuhan firmankan ke Adam dan Hawa ketika melarang memakan buah pengetahuan. Walaupun Adam dan Hawa pada saat itu bisa hidup sampai 900 tahun, ujungnya juga mereka bisa mati. Tapi kita nggak bahas itu. Yang kita bahas saat ini adalah selama masa kita hidup, itu adalah kesempatan kita untuk memilih. Jadi walaupun kita sudah memilih jalan yang salah, Tuhan tetap beri kesempatan kepada kita kok untuk kembali ke jalan yang Tuhan tentukan. Tetapi apakah kita langsung bisa ambil shortcut? Kita harus bisa ambil jalan pintas. Ketika kita sudah jalan 1 kilometer nih, nyimpangnya dari jalan Tuhan sudah 1 kilometer. Apakah kita kembali lagi ke jalan Tuhan? Itu di jarak 1 kilometer. Enggak apa-apa Saudara. Kita harus kembali ke titik
di mana kita berbelok. Ibaratnya ketika kita jalan, kita nemu persimpangan ke kiri dan ke kanan. Jalan Tuhan ke kanan, kita memilih ke kiri. Kalau kita udah jalan 1 kilometer ke kiri, ketika kita balik, kita harus kembali 1 kilometer dulu agar balik ke titik awal sebelum kita memilih jalan yang salah. Begitu juga ketika kita memilih hal yang salah dalam kehidupan kita. Kita harus perbaiki dulu apa yang kita lakukan. Dan saat kita kembali ini adalah proses di mana kita memperbaiki diri. Hingga kita bisa kembali berjalan seturut dengan kehendak dan rencana Allah. Jadi bukan berarti ketika kita sudah berbuat salah, kita tidak memiliki hak. Kita tidak memiliki, bahasanya bukan privilege, tapi memiliki kesempatan untuk mendapatkan keselamatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita masih memiliki itu semua. Karena selama kita hidup, itulah kesempatan kita. Untuk kembali ke jalan yang benar. Untuk kembali ke jalan yang telah direncanakan oleh Allah. Untuk kembali dari jalan yang salah yang kita pilih. Nah, enam tahun yang lalu di 2018, di bulan Februari, saya masih ingat itu. Saya memutuskan untuk keluar dari pelayanan. Betul-betul stop dari pelayanan, tidak melakukan pelayanan sama sekali. Sempat sesekali pelayanan pun, membantu dalam pelayanan gereja, itu pun hanya sekedar. Ya udahlah karena dimintai tolong, ya udahlah karena aku dibutuhkan. Hanya sekedar saja. Yang penting aku bergunalah. Jadi di saat-saat itu memang melakukan pelayanan tapi hati tidak ke pelayanan. Karena memang saya sudah memutuskan keluar dari pelayanan pada saat itu. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Apakah hidup saya semakin baik? Awalnya terlihat iya. Terlihat iya. Kalau bahasa gaulnya kayaknya iya. Bahasa umum sehari-hari yang kita tahu ya. Sepertinya iya, kayaknya iya. Hidupku jadi lebih baik. Aku bisa dapat pekerjaan yang dalam artian gajinya lebih dari yang seharusnya aku bisa dapatkan. Aku bisa dapatkan hal-hal yang aku inginkan pada saat itu. Termasuk Tuhan mengizinkan aku jatuh lebih dalam lagi dalam dosa perzinahan. Tuhan gak halangi aku sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Jujur. Gak ada peringatan-peringatan yang mengingatkan tentang bahwa Ferdi, kamu sudah melakukan dosa lo. Gak ada. Seakan-akan yang aku lakukan pada saat itu, ya, termasuk dosa perzinahan yang aku lakukan selama itu adalah hal yang biasa, sudah habit, yang bukan lagi menjadi beban bahwa ketika melakukan itu yang dipikirkan adalah dosa, enggak.
Sampai di titik di mana aku jatuh ke habit di mana aku memutuskan untuk menjadi perokok. Jadi di masa itu hidupku itu semakin turun. Turunnya landai. Landai. Gak kerasa 5 tahun udah jalan, ternyata sudah di titik sejauh dasar jurang. Yang di bawahnya ada lumpur, anggap lumpur penghisap. Yang telat sedikit saja aku memutuskan untuk kembali. Telat sedikit saja aku memutuskan untuk bertobat, untuk mengakui kesalahanku ke Tuhan, untuk sadar diri bahwa selama ini yang telah kulakukan itu sangatlah berdosa dan menyakiti hati Tuhan. Aku akan tenggelam dalam lumpur dosa dan gak bisa balik lagi. Kalau Tuhan sudah memutuskan hidupku selesai pada saat itu. Apakah bisa mungkin terjadi? Mungkin saja terjadi. Aku jadi perokok aktif kok. Sudah 2 tahun berarti. Dari 2022 awal sampai 2024 awal sebelum saya bertemu dengan mentor saya kembali. Tuhan izinkan. Tuhan kasih privilege di mana aku bisa merokok tanpa hambatan sama sekali. Seperti itu mengerinya kejatuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan apakah aku udah melewati fase dihukum? Tidak ada yang tahu. Saya pribadi pun belum tahu. Karena kalau saya pribadi, Bapak Ibu Saudara, merasa bahwa yang sebelumnya ketika jatuh sampai ke dasar jurang, itu bentuk dari perbuatanku sendiri. Pilihanku sendiri yang memilih untuk, oh itu jurang, kalau masuk mati, ya udah aku masuk. Nah. Bukan Tuhan yang mendorong, bukan Tuhan yang menendang untuk menghukum, bukan. Aku sendiri yang memutuskan untuk lompat ke jurang dosa. Terjun bebas. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, dan hal itu karena pilihan kita sendiri dengan sadar memilih itu. Dan karena pilihan itu kita mendapati bahwa hidup kita rusak, hidup kita hancur. Itu bukan hukumanmu. Bukan hukumanmu. Itu hasil, itu buah dari apa yang kita tanam. Buahnya ya itu sudah hidupnya jadi hancur. Belum hukuman, Bapak Ibu Saudara, belum hukuman. Karena itu adalah pilihan hidup kita. Jadi itulah kenapa ditulis bahwa orang-orang yang menyelusup di antara orang-orang Kristen yang mengaku Kristen adalah orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Telah lama ditentukan untuk dihukum. Jadi orang-orang ini memang sudah direncanakan Tuhan bahwa mereka ini akan menerima hukuman. Bahkan sebelum menyelusup sebagai orang yang mengaku orang Kristen. Kita lanjut. Ayat keempat. Oke.
Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi disebutkan di sini adalah orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang fasik. Ngeri. Orang-orang fasik. Jadi Yudas menulis bahwa orang-orang yang mengaku Kristen, yang ngakunya ini Kristen, tetapi hatinya bukan untuk Kristus. Mereka adalah orang-orang fasik. Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk kepentingan mereka sendiri. Apakah ada di masa-masa sekarang? Banyak Bapak Ibu Saudara. Saya pun jadi pelaku. Saya enggak nunjuk orang, saya pun pelaku. Ketika saya keluar dari pelayanan, apakah saya tidak mengakui bahwa saya orang Kristen? Masih mengakui. Ketika ditanya orang, kamu agamanya apa? Kristen. Masih menyebut diri Kristen. Itu disebut orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk kepentingannya pribadi, untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Seperti yang sering kita lihat pada masa-masa ini. Banyak orang-orang yang mengaku Kristen, yang kita lihat mereka diberkati luar biasa dalam kehidupan mereka. Tetapi berkat yang mereka terima bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, melainkan untuk kepuasan pribadi mereka. Untuk melampiaskan kesenangan pribadi mereka. Banyak di luar sana, banyak. Saya pribadi pun juga pelaku, Bapak Ibu. Jadi seperti yang Yudas tuliskan di suratnya, bahwa orang-orang yang seperti ini itu adalah orang-orang yang tidak mau mengakui, yang menyangkal bahwa Tuhan adalah Tuhan kita, bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita, bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang seperti ini, yang Yudas peringatkan bahwa akan ada orang-orang yang seperti itu. Pilihannya ada di kita. Ketika kita membaca firman Tuhan tersebut, kita memilih menjadi orang yang diperingatkan Yudas, atau kita akan menjadi orang yang dimaksud oleh Yudas. Pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Oke, kita lanjut ke ayat yang kelima. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ya, saya ulangi, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi,
Aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Nah, ini adalah kita kalau ketika kita sudah mendengar, kita sudah diberikan peringatan tentang apa yang harus kita lakukan. Kita sudah diberikan teguran ya, dari Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman yang telah disampaikan bagi kita. Tetapi kita nggak mau ya, bahasanya tidak mau. Udah dengar firman, masuk nih, tidak mau. Nah, firman itu bukan buat aku, no. Istri-istri hormatilah suamimu. Enggak, firman itu bukan buat aku. Suami-suami hormatilah istrimu. Enggak. Istriku yang harus menghormati aku. Ingat, Bapak Ibu Saudara, orang Israel ini umat kesayangan Tuhan. Dibebaskan dari Mesir, dijanjikan masuk tanah perjanjian, gak mau dengerin apa yang Tuhan bilang, di padang gurun dihabisi. Dihabiskan. Dan yang bisa masuk ke tanah perjanjian cuman 2 orang pilihan Allah. Dari berapa banyak itu bangsa? Bangsa Bapak Ibu Saudara. Bukan kelompok, bukan grup. Ya, bukan sekadar komunitas, bukan. Bangsa. Dihabiskan semua. Hanya karena mereka gak mau mendengarkan apa yang sudah Tuhan peringatkan. Apa yang sudah Tuhan perintahkan. Apakah Tuhan benci? Tuhan bilang umat Israel itu umat yang dikasihi. Nah, kita dikasihi enggak? Kita dikasihi Tuhan enggak sebagai orang-orang yang percaya dan mengaku Kristen? Dikasihi Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah kita juga bisa mengalami kejadian yang dialami oleh orang-orang Israel? Loh, orang Israel yang jelas-jelas hidupnya sudah di ujung tanduk diselamatkan Tuhan, masuk ke padang gurun dihabisi karena gak mau dengar perintah Tuhan kok. Begitu juga kita kalau mengabaikan dan menolak firman yang telah disampaikan oleh Tuhan. Secara langsung? Enggak langsung. Umat Israel itu 40 tahun di padang gurun. 40 tahun. Kita kena COVID enggak ada 2 tahun aja udah kayak gimana? Ya. Jadi dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara. Di part ini saya akan tutup bahwa kita jangan meremehkan peringatan-peringatan, teguran-teguran yang disampaikan kepada kita. Mungkin pada saat ini kita merasa bahwa posisi kita sedang benar. Oh, aku enggak salah kok. Loh, aku kan enggak melakukan itu. Kenapa aku dibilang kayak gitu? Ngapain aku dibilang kayak gitu? Aku kan gak kayak gitu. Berarti firman itu bukan buat aku. Sedangkan disampaikannya ke kita.
Ingat Bapak Ibu Saudara, hal itu bisa mencelakakan kita ketika kita menolak peringatan-peringatan. Ketika kita menolak teguran-teguran dan mengabaikan peringatan-peringatan yang Tuhan berikan ke kita. Ketika kita tidak melihat di depan kita ada jurang, sedangkan kita menengok karena kita sedang benar, karena kita merasa benar. Tuhan ingatkan, di sana jurang, balik. Enggak Tuhan, aku benar kok. Jatuh. Yang disalahkan siapa? Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jadi hati-hati ketika menerima peringatan ataupun teguran. Terima. Karena hal itu yang akan menyelamatkan kita dari kejatuhan. Hal itu yang akan menyelamatkan kita dari kehancuran hidup kita ke depan. Karena kehancuran itu mungkin tidak terjadi hari ini, mungkin tidak terjadi besok. Tetapi selama kita hidup, momen tersebut bisa saja terjadi ketika kita tidak mengetahui posisi kita ada di mana. Kita tidak mengetahui bahwa hati kita sedang berpaut kemana. Jadi ketika hatimu sedang tidak berpaut kepada Tuhan, gak benar-benar gandoli Tuhan. Kalau bahasa Jawa bilang gandoli itu apa ya? Berpegang benar-benar pada Tuhan. Nah disitulah kehancuran kita bisa saja terjadi kapanpun. Di momen-momen dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.